Pangayali. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Miss. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada enggak yang tidak hadir hari ini? Ada. Oke, kelas 6 ada. Siapa? Ita. Kenapa dia? Sakit. Oke, terus kelas 5 bagaimana? Semua hadir. Semua hadir ya. Jadi semuanya sehat yang ada di sini? Sehat. Sehat. Oke ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi baru. Ya. Untuk kelas 6 kita akan mempelajari materi tentang tumbuhan yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang jenis-jenis tumbuhannya. Ya. Sedangkan untuk kelas 5-nya kita akan mempelajari jenis-jenis teks ya, yang sebelumnya sudah Misus jelasin teksnya. Sekarang kita akan ambil salah satu saja sebagai materi untuk diperdalam hari ini ya. Silakan dikeluarkan bukunya dan dibuka. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang materi tumbuhan, khususnya tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang jenis-jenis tumbuhan. Ya, ada bunga, ada tumbuhan kelapa, pepaya, buah dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian tumbuhannya. Ya. Bagian-bagian tumbuhan dan proses perkembangbiakannya. Ya, nah. Jadi tumbuhan juga perlu berkembang biak. Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Ya, untuk memperbanyak ya, untuk melangsungkan atau melestarikan tumbuhan itu sendiri ya. Dah. Jadi sebelum Misus lanjut ya, sekarang silakan kalian baca terlebih dahulu teks tentang proses reproduksi bunga ya. Nanti baru Misus jelasin gininya. Silakan dibaca dulu, dipahami. Kalau ada pertanyaan nanti kita bahas. Misus kasih waktu 2 menit aja untuk membaca. Silakan baca dalam hati dan juga resapi ya. Oke ya, jadi untuk kelas 5 seperti yang Misus bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang teks petunjuk atau bisa kita sebut dengan teks prosedur. Nah, sebelum kita lanjut, Miss pengen nanya nih ke kalian ya. Kalian tahu nggak jenis-jenis obat? Tahu ya, apa saja? Ayo coba. Nah, paracetamol lagi. Obat batuk lagi. Sirup lagi. Puyar lagi. Ayo. Abi, obat sakit gigi lagi. Ada lagi nggak? Oke ya, masih banyak yang lain ya. Terus sekarang, pernahkah kalian menggunakannya atau mengkonsumsinya? Ngapain kalian konsumsi? Hah? Karena sakit. Ya, ada yang lain tuh. Ada yang di sini ketergantungan obat harus dikonsumsi setiap hari. Oh, saya kalau tidak mengonsumsi obat tersebut saya pusing atau saya mual-mual. Ada enggak? Tidak ya? Oke, coba dong ceritakan pengalamanmu dalam penggunaan obat.
Maksudnya kayak gini. Oh, saya minggu lalu saya sakit panas. Terus saya diajak ke dokter dan disuruh untuk mengkonsumsi ini dan ini. Ya, coba dibuat dulu. Ya, di dalam bukunya nanti Miss Rus akan tunjuk beberapa dari kalian untuk membacakan pengalamannya ya. Entah itu kamu sakit gigi kah, atau panas, atau demam, atau yang lainnya. Ya, silakan ceritakan pengalamanmu aja. Silakan ditulis ya. Tidak usah nyontek, itu pengalamanmu. Ya. Silakan ditulis. Oke, ya, sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, ya. Seperti yang Yesus bilang tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian bunga terlebih dahulu ya. Sebelum kita mempelajari proses perkembangbiakannya. Nah, jadi di sini Miss Rus kasih contoh salah satu jenis bunga ya, di mana bagian-bagian bunga ada beberapa ya. Ada beberapa bagian bunga yang memiliki fungsi tertentu. Nah, dalam perkembangbiakan pasti ada yang namanya jantan dan betina ya. Begitu juga di tumbuhan ya. Hampir sama dengan manusia dan juga hewan. Ada yang jantan, ada yang betina. Di dalam bunga itu sendiri atau bagian-bagian bunga itu sendiri juga memiliki yang namanya jantan dan juga betina. Nah, kita lihat dulu yang ada di sini. Ya, bagian-bagian bunga kita ambil dari yang paling bawah. Nah, yang pertama itu ada yang namanya tangkai bunga. Nah, oke. Kemudian di atasnya ada yang namanya dasar bunga. Ya, yang ini ada yang namanya kelopak. Di bagian dalamnya ini ada yang namanya bakal biji. Ya, kemudian ada yang namanya tangkai putih. Ada yang namanya benang sari, kepala sari, kepala putih, dan juga mahkotanya. Ya. Ya, nah, jadi kepala putih dan benang sari inilah yang menjadi jantan dan betinanya. Dalam proses reproduksi yang kalian sudah baca itu ada jenis-jenis yang mana yang dimaksud dengan jantannya, yang mana yang dimaksud dengan betinanya. Nah. Ya, oke. Sebelum kita lanjut, oke ya, tadi kan digambar. Ya, sekarang kita coba yang aslinya nih. Ada jenis bunga. Kalian tahu nggak? Ini bunga apa? Hah? Apa? Kembang sepatu ya. Jadi kembang sepatu ini memiliki bagian yang sama seperti yang bisa jelasin. Coba dong dijelasin bagian-bagian dari kembang sepatu. Yang ini namanya apa? Tangkai. Oke, kita balik biar kelihatan. Yang di sini. Kelopak. Di dalam kelopak bakal biji. Yang ini yang merah nih. Mahkota nih yang menjulur tinggi. Hah? Tangkainya. Ini nih yang merah di ujung-ujung nih. Hah? Kepala sari. Oke, ini yang ada di tengah-tengah.
Kemudian dari tumbuhannya, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah paham ya? Sudah. Iya. Nah, jadi bagian-bagiannya sudah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang penyerbukan, perkembangbiakannya. Nah, bunga juga memerlukan perkembangbiakan, perkawinan, ya, di mana itu biasanya kita sebut dengan penyerbukan. Nah, perkawinan generatif dalam tumbuhan bisa kita sebut dengan penyerbukan. Nah, penyerbukan itu bisa dilakukan oleh bunga itu sendiri atau tanaman itu sendiri ataupun dengan bantuan hewan. Nah, sekarang kita akan pelajari tentang penyerbukan ya. Ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama itu ada penyerbukan sendiri. Ya. Ingat, penyerbukan itu adalah jatuhnya yang mana sih yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari yang kuning-kuning ini di kepala putiknya. Ya. Nah, jadi penyerbukan sendiri, bunga ini yang melakukan penyerbukan itu sendiri. Nah, jadi entah itu dengan bantuan hewan seperti kupu-kupu ataupun lebah dan lainnya yang hinggap di sini sehingga menyebabkan benang sarinya itu jatuh ke kepala putik ataupun dengan bantuan angin. Ya, kalau misalnya bunga ini tertiup angin kan dia goyang. Pasti ada beberapa benang sarinya ini nempel di kepala putiknya. Ya, itu yang dimaksud dengan penyerbukan sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya penyerbukan tetangga. Yang namanya tetangga masih dalam satu bunga enggak? Tidak ya. Jadi bunganya berbeda tapi masih dalam satu tanaman. Nah, satu pohon itu pasti memiliki lebih dari satu bunga. Nggak mungkin kan pohonnya cuma satu aja bunganya. Pasti lebih dari banyak. Ya, lebih dari satu. Yang namanya penyerbukan tetangga itu adalah jatuhnya benang sari di kepala putik bunga yang lainnya. Nah, contoh misalnya bunga ini ternyata dia lebih tinggi. Nah, tiba-tiba ada angin atau ada hewan yang hinggap di kepala putiknya untuk nyari nektarnya. Nah, kemudian hewan yang hinggap di sini otomatis kakinya itu pasti menempel di benang sari. Nah, ketika dia sudah selesai mencari nektar atau nektar di bunga ini sudah habis, dia akan mencari lagi ke bunga yang ada di sebelahnya. Nah, sehingga benang sari yang tadi nempel di kakinya otomatis pindah ke kepala putik benang yang lagi satunya. Nah, atau dengan bantuan angin seperti yang Miss bilang tadi. Nah, mungkin anginnya terlalu kencang jadi sehingga ya kayak gini. Nah, itu yang namanya penyerbukan apa? Tetangga. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya penyerbukan silang. Ya. Penyerbukan silang, penyerbukan di mana benang sari jatuh di kepala putik dengan tanaman yang lain, tapi
yang modelnya yang lain. Nah, jadi ketika kupu-kupu ataupun lebah yang hinggap di bunga kembang sepatu yang seperti ini, kemudian setelah dia mencari nektarnya dan kakinya itu berisi benang sari karena dia hinggap di sini. Ya, benang sari itu gampang sekali untuk menempel di kaki hewan yang menghinggapinya. Ya, kemudian mereka atau lebahnya itu kembali mencari nektar di tanaman yang lain, tapi masih dalam keluarga yang sama, tapi beda pohon. Ya, misalnya pohonnya di sini satu, kemudian kupu-kupu kan dia terbang, bisa jauh, bisa dekat, ya. Kembali dia ke pohon yang lagi satu dengan membawa nektar, dengan membawa benang sari di kakinya. Itulah yang dimaksud dengan penyerbukan silang. Ya. Yang terakhir ada yang namanya penyerbukan bastar. Ya. Nah, penyerbukan bastar ini hampir sama dengan penyerbukan silang, cuman bedanya jatuhnya benang sari di kepala putik itu dengan tanaman yang berbeda. Nah, kalau tadi penyerbukan silang itu adalah jatuhnya kepala putik pada tanaman yang lain tetapi masih dalam keluarga yang sama. Ya, keluarga misalnya kalau ini kembang sepatu tapi dengan jenis yang berbeda. Sedangkan penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan yang terjadi pada tanaman yang berbeda. Nah, itu jenis-jenis penyerbukannya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Nah, coba dong satu orang jelasin. Yang mana saja boleh ya. Siapa bisa menjelaskan tentang jenis-jenis penyerbukan yang ada? Ayo. Yang mana aja boleh? Sendiri boleh, tetangga boleh, silang boleh, bastar boleh. Ayo, siapa yang mau menjelaskan? Oke, yuk, urut satu. Coba, pilih yang mana saja boleh urut. Ya, aku teman-temannya. Ya, oke, urut mau menjelaskan tentang penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri yaitu bila ada angin atau hewan yang hinggap di Boleh ya, untuk membantumu boleh. yang hinggap di benang sari. Lalu hewan itu menjatuhkan benang sari ke bunga yang lain. Bunga yang lain, penyerbukan sendiri. Menjatuhkan benang sari ke Ya, jadi ingat ya. Penyerbukan sendiri itu masih dalam satu bunga yang sama. Ya, oke, yang lain. Ini satu orang dong. Risma, dicoba Risma, sini. Ayo dong. Tadi penyerbukan sendiri sudah dibahas sama Kudus. Kamu maunya yang mana? Penyerbukan tetangga, silang, atau bastar? Yang mana? Tetangga. Ini pakai dia. Biar lebih gampang. Tetangga. Penyerbukan sari. Kerasin ah. Penyerbukan sarinya dilakukan ketika benang sarinya tertimpa angin dan jatuh ke benang sari yang kepala putih yang lain. Ya, itu namanya penyerbukan apa? Penyerbukan tetangga. Ya. Nah, jadi temannya tadi sudah menjelaskan tentang penyerbukan tetangga dan juga penyerbukan sendiri. Ya, bisa ulang lagi sekali. Penyerbukan sendiri itu adalah di mana jatuhnya benang sari di kepala putih di bunga yang sama. Nah, sedangkan penyerbukan tetangga itu adalah jatuhnya benang sari
sari di kepala putik dengan bunga yang berbeda, tapi masih dalam satu tanaman. Nah, terus penyerbukan silang dan penyerbukan bastar itu sama-sama jatuhnya benang sari di kepala putik pada tanaman yang berbeda. Cuman perbedaannya kalau dia penyerbukan silang itu masih di keluarga yang sama. Kalau bunga kembang sepatu ya jenis kembang sepatu yang lainnya. Sedangkan penyerbukan bastar itu adalah penyerbukan di mana jatuhnya benang sari dan kepala putik itu di tanaman yang berbeda. Ya, udah. Segitu dulu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, oke. Kita lanjut dulu ya sebelum Yesus kasih tugas ke kalian. Nah, setelah adanya proses ini, ya, kemudian pasti ada manfaatnya. Nah, apa sih manfaat dari perkembangbiakan generatif? Apa sih manfaatnya? Ada manfaatnya nggak kira-kira? Ada ya, oke ya. Di sini ada beberapa manfaat dari perkembangbiakan generatif untuk tumbuhan ya. Yang pertama itu adalah tanaman baru yang dihasilkan itu akan memiliki akar yang kuat. Ya, jadi tanaman baru yang akan muncul dari perkembangbiakan generatif ini adalah menghasilkan akar dan tanaman yang lebih kuat daripada induknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanaman baru yang dihasilkan dari perkembangbiakan generatif akan tahan lebih lama. Jadi memiliki hidup yang lebih lama. Contoh misalnya, kalau bunga kembang sepatu ini, anggaplah dia memiliki waktu hidup sebelum layu itu kira-kira 2-3 hari. Ya, setelah terjadinya penyerbukan generatif atau perkembangbiakan generatif, ya, kemungkinan tanaman baru atau bunga yang baru yang dihasilkan itu memiliki kehidupan yang lebih lama, mungkin 3-4 hari. Jadi tumbuhan barunya itu atau bunga yang akan tumbuh itu bisa memiliki ketahanan yang lebih lama. Terus yang ketiga, menghasilkan variasi baru. Menghasilkan variasi baru. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan menghasilkan variasi baru? Ya. Ini bisa terjadi ketika tanaman tersebut melakukan atau mengalami penyerbukan silang atau penyerbukan bastar ya. Di mana tanaman benang sari dari tumbuhan yang satu itu dijatuhkan di kepala putik pada tumbuhan yang berbeda. Nah, jadi bakal bijinya itu pasti memiliki variasi yang berbeda dari induknya. Entah itu bisa jadi dari warnanya atau dari bentuknya. Ya, banyak kita jumpai di luaran sana ada berbagai jenis tanaman, ya kan? Ada berbagai jenis variasi. Ada yang warnanya merah menyala seperti ini, ada yang agak pink, atau bahkan ada yang berwarna putih. Nah, kalian di rumah punyanya yang mana? Yang merah lagi? Selain merah, ada yang punya yang pink? Tidak. Ya, oke. Lumrah berarti yang punya merah ya. Nah, jadi itu untuk manfaatnya ya. Yang pertama itu akarnya akan menjadi lebih
kuat. Ya. Kemudian yang kedua, tumbuhan yang baru itu akan tahan lebih lama. Jadi umurnya itu bisa melebihi dari umur induknya. Kemudian yang ketiga itu adalah menghasilkan variasi baru. Itu untuk jenis-jenis manfaat yang dihasilkan dari proses perkembangbiakan. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak, sekarang silakan kalian bentuk kelompok 3 sampai 4 orang, ya. Karena di sini kalian disuruh untuk membuat. Yang pertama yang harus kalian buat itu adalah cobalah buat gambar dari bunga ini, ya. Kemudian silakan kalian isi bagian-bagiannya, ya. Terus tuliskan salah satu manfaat. Jadi kalian harus memilih salah satu manfaat, ya, yang di sini yang kalian bisa untuk jelaskan. Yang mana saja boleh, ya. Jadi salah satu aja yang dijelasin dengan menggunakan kata-kata kalian. Dan kalau tidak paham nanti bisa ditanyakan kembali. Ya, yuk silakan bentuk kelompok dulu. Ayo silakan untuk kelompok dulu mana? Nah, ke belakang boleh, ke depan boleh, ya. Nah, jadi caranya gini ya, biar waktunya itu efisien. Satu orang yang menggambar, satu orang yang lainnya itu membantu temannya, ya. Nah. Silakan kalian buat dulu gambarannya beserta bagian-bagiannya dan diingat ya, karena gambarnya ini akan disuruh copot, ya. Nah, jadi kalian mengingat apa saja sih bagian-bagian dari bunga ini. Nah, kemudian di bagian pinggirnya itu silakan kalian isi salah satu manfaatnya. Nah, itu sudah jelaskan tadi jenis apa saja manfaatnya, itu dipilih satu saja. Ya, setelah itu dijelaskan menggunakan kata-katamu sendiri. Paham ya? Oke, ya, yuk silakan dikerjakan dulu. Oke, sudah selesai ya membuatnya ya? Nah, siapa mau membacakannya? Oke, Tenggi dulu. Yang keras Tenggi. Saya mengatasi obat paracetamol karena saya mengalami sakit panas. Saya minum obat tersebut 2 kali sehari pada pagi dan malam. Oke. Sama ya, 2 minggu ya. Oke, yuk. Dana. Saya beberapa minggu lalu mengalami sakit batuk pilek dan saya meminta ibu saya memberikan obat batuk pilek atau sirup. Kata dokter saya harus meminum obat itu selama 2 kali sehari dan harus diminum dengan 1/2 sendok atau 5 ml. Setelah makan, saya harus meminum obat tersebut setiap pagi dan malam. Ya, oke, pinter ya. Lagi yang lain. Yang lain. Senyum-senyum nih. Sudah buat nggak? Nah, berarti tinggal dibaca aja. Oke, yuk Rada. Kerasin Rada. Ya, oke ya, pengalamannya Rada ya sampai ke rumah sakit. Dah, lagi satu orang dong yang cowok. Abi udah selesai Bi. Oke, yuk dibaca. Dulu saya pernah sakit dan minum obat sakit selama dua kali 1 hari. Itu aja. Oke ya, singkat padat dan jelas ya. Dah, nah, oke. Dah, itu
petunjuk obat. Ya, sekarang pernahkah kalian ke rumah makan atau restoran? Ya, di sebuah restoran pasti ada yang namanya daftar menu makanan. Nah, apa saja sih yang ada di sana? Di daftar menu itu ada apa aja? Ada harga, ada makanan, ada minuman, ada apa lagi? Ada foto makanan, lagi nama makanan ya. Jadi di dalam sebuah daftar menu makanan itu pasti ada 1 nama makanan, 2 nama minumannya, yang ketiga ada harganya ya. Kalau menu saja diisi tidak diisi harga jangan mau beli ya. Jangan-jangan nanti 1 piring nasi goreng itu harganya 100.000. Nah, terus yang keempat itu pasti ada fotonya. Foto apa? Foto makanan dan minumannya. Nah, kalau tadi kalian bilang pernah ke restoran, tahu nggak caranya memesan makanan itu? Bagaimana? Coba dong ceritakan 1 orang pengalamannya. Gimana kamu? Oke, Dana, berdiri Dana. Waktu itu saya bersama keluarga saya pernah ke suatu restoran dan saya ingin memesan makanan, tetapi pelayan makanan tidak menyerahkan makanan dan kita harus scan barcode. Terus? Itu baru terlihat menu makanan. Oke, terus gimana caranya Dana memesan? Setelah scan barcode-nya itu. Oke, dipilih makanannya. Terus setelah dipilih, Catat di buku karena dikasih bukunya. Set bel karena habis itu langsung datang lagi. oke, udah selesai. Berarti tinggal nunggu makanannya tersedia ya. Nah, jadi kenapa Misus tanyain seperti itu ya? Petunjuk obat, cara mengkonsumsi obat, terus cara memesan makanan, dan karena hari ini kita akan belajar tentang teks apa? Prosedur. Apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah. Iya ya. Jadi sebuah teks yang berisikan langkah-langkah atau cara kerja. Ya, entah itu cara pembuatan atau cara pengoperasian ataupun cara penggunaannya. Ya, tadi sudah kalian praktekkan sendiri ya. Salah satu penggunaan obat, ada yang meminum 2 kali 1, ada yang meminumnya 3 kali 1, dan lain sebagainya. Nah, terus ada juga cara memesan makanan. Tadi sudah disampaikan sama Dana. Ya, pertama scan barcode katanya ya. Kenapa pakai scan barcode? Karena menunya tidak tersedia. Tapi ada beberapa restoran yang menyediakan menu. Nah, tidak harus scan barcode. Mungkin restoran-restoran tertentu menyediakan barcode-nya, tapi kebanyakan restoran masih menggunakan menu yang di print out. Nah, setelah itu kita memesan, menulis, kemudian diserahkan ke pelayannya dan menunggu. Nah, itulah yang dinamakan dengan teks prosedur. Nah, kemudian apa sih tujuannya? Tujuan dari teks prosedur itu apa? Tujuannya adalah untuk apa kita mau pelajari teks prosedur? Ayo, coba aja dijawab.
pesan. Ya. Kemudian yang kedua, setelah mengetahui tujuan dari teks prosedur, ya, apa saja sih yang harus ada dalam teks prosedur itu? Bagian-bagian dari teks prosedur apa saja? Harus ada apa? Dari sini mengenai langkah-langkah suatu kegiatan, ditulis dalam bentuk poin-poin menggunakan kalimat perintah, saran, dan larangan, disusun secara sistematis tapi detail, mengajarkan informasi yang bersifat objektif, berisi bilangan, angka, atau urutan. Oke, ya, itu ciri-ciri teks prosedur ya. Yang pertama pasti menggunakan kalimat perintah ya, karena kita mau melakukan sesuatu. Ya, kemudian yang kedua apa lagi? Ditulis dalam bentuk poin-poin pentingnya saja. Ya, contoh misalnya, kalau dalam menu makanan tadi, ya, ada nasi goreng. Nah, pasti yang dibuat nasi goreng aja. Bisa? Tidak mungkin dijelaskan di dalamnya itu ada sayuran, ada kol, ada saus, dan lain sebagainya. Nah, atau di dalam obat yang kamu bilang tadi itu, ya, pasti yang ditulis itu hanya tablet. Penggunaannya 2x1. Tidak mungkin dijelaskan di dalam tablet itu ada bahan kimia ini, itu, dan lain sebagainya. Udah. Jadi yang dikonsumsi atau yang ditulis di dalam teks prosedur itu pasti poin-poin pentingnya saja. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat sebuah teks prosedur. Ya, membuat sebuah teks prosedur. Bagaimana sih langkah-langkahnya? Yang pertama, harus ada apanya? Judulnya. Ya. Yang kedua, iya, alat dan bahan. Alat dan bahan ini bisa diisi, bisa tidak, tergantung dari jenis teks apa yang kamu buat. Ya, kalau misalnya kamu membuat sebuah teks prosedur tentang cara mengoperasikan sesuatu atau menggunakan sesuatu, berarti alat dan bahannya itu bisa di skip atau alatnya bisa dihilangkan atau tidak digunakan. Mungkin kamu hanya perlu bahannya saja. Ya, jadi tidak wajib untuk diisi. Kemudian yang ketiga, iya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam pembuatan teks prosedur itu harus dibuat dari awal sampai akhir. Ya. Yang terakhir, penutup atau iya, kesimpulan. Ya. Nah, segitu dulu untuk membuat teks prosedurnya. Ada yang mau ditanya, Nak? Ya. Oke, ya. Sekarang ya, sebelum kita praktek ke pembuatan salah satu jenis teks prosedur, kalian sudah bawa nggak apa yang disuruh bawa? Jenis obat-obat yang pernah kamu konsumsi. Nah, coba dong ditunjukkan. Ini obat apa saja yang kamu bawa nih? Ganggi bawa apa, Ganggi? Paracetamol dalam bentuk sirup. Nih, ada obat batuk. Oke, dalam bentuk sirup juga. Yang di belakang, yang kiri. Oke. Obat batuk juga dalam bentuk sirup. Nih, vitamin. Oke, dalam bentuk tablet. Oke, itu beda satu ya. Nih. Oke ya, vitamin itu ada berbagai jenis ya. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk sirup. Karena obat demam dan rasa sakit dalam bentuk sirup. Ya, dah. Sekarang coba dong diperhatikan ya, diperhatikan
pentingnya. Sudah dilihat? Nah, coba dong jelasin 2 sampai 3 orang. Ya, bagaimana cara mengkonsumsinya? Nah, di mana kita bisa melihatnya? Di mana kita bisa melihat bagaimana cara mengkonsumsinya? Di bagian mana? Apakah di bagian komposisinya? Apakah di bagian komposisi? Cara mengkonsumsinya? Iya, ya, di bagian dosisnya. Ya, sekarang coba diperhatikan dulu bagian dosisnya. Bagaimana cara mengkonsumsi obat-obat yang kamu bawa? Kalau tadi kan obatnya itu diberikan sama dokter, sudah ada ya, 2 kali 1. Nah, udah dikasih tahu tuh. Jadi tablet ini atau obat ini harus kita konsumsi 3 kali 1. Nah, bagaimana kalau yang kita beli itu tidak dari dokter? Misalnya kita belinya itu di apotek ya. Bagaimana caranya mengkonsumsinya? Apakah kita harus tanya dulu ke dokter? Nah, ya, tinggal dilihat dosis penggunaannya. Yuk, siapa bisa menjelaskan ini? Tinggal dibaca saja dan dijelaskan sedikit. Yuk. Baca. Yuk. Ini ya. Bagaimana sih cara penggunaan sirup yang dibawa sama Kesya nih? Apa nih tadi ya? Oke ya, sirup paracetamol katanya. Gimana cara penggunaannya? Ya, lagi. Coba bisa membaca dosisnya atau penggunaannya. Ada bisa ada? Yuk, coba ya. Serasi ada? Coba diulang. Ada 2 sampai 5 tahun. Sehari dikasih 3 kali 5 miligram. Sampai 12 tahun. Sehari dikasih 3 kali 10 miligram. Ya. Itu aja. Ya, itu dosis penggunaannya ya. Jadi kita bisa melihatnya di aturan pakai. Kalau kamu tidak melihat dosisnya, di sana pasti ada tulisan aturan pakai ya. Contoh misalnya ya ini vitamin. Nah, aturan pakainya anak-anak. Kenapa ini anak-anak? Kenapa nggak ada dewasanya? Kenapa? Kenapa? Kenapa di sini aturan pakainya itu hanya tertulis anak-anak? Iya, karena ini vitaminnya khusus untuk anak-anak ya. Jadi tidak ada aturan pakai untuk orang dewasa ya. Aturan pakainya anak-anak 3 kali 1 tablet hisap. Berarti di dalamnya ini terdapat banyak tablet. Kita hanya mengkonsumsinya 3 kali 1. Itu artinya apa? Dalam 1 hari kita mengkonsumsinya berapa kali? 3 kali. Kapan aja? Pagi, siang, dan juga malam. Nah, oke, yuk coba. Oke ya, nih di sini ada aturan pakainya itu bisa digunakan oleh 2 jenis ya. Yang pertama itu ada umur 2
sampai 5 tahun. Yang kedua itu ada umur 6 sampai 12 tahun. Kenapa bisa dibedakan seperti itu? Kenapa? Kenapa harus dibedakan tuh? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa harus dibedakan cara pemakaiannya? Kenapa nggak sama aja, 1 sendok semuanya? Kenapa? Kenapa kita harus mengkonsumsi sesuai dengan aturan pakainya? Supaya tidak overdosis. Iya, supaya tidak overdosis ya. Jadi untuk 2 sampai 5 tahun itu mengkonsumsinya tetap 3 kali untuk model obat yang ini. Cuman ukurannya yang berbeda. Dia mengkonsumsinya cuma 5 mili. Di mana kita bisa mengukur 5 mili? Di sendok takar. Udah, jangan nanti baru kamu buka sendok takar, terus diminum semuanya sampai penuh. Minum. Biar cepat sembuh. Tidak, nanti bisa jadi kamu lembuyangan karena overdosis ya. Sedangkan untuk 6 sampai 12 tahun itu harus mengkonsumsinya kurang lebih 10 mili. Kenapa? Karena ketahanan tubuhnya yang berbeda. Ya, ketahanan tubuh anak-anak sama kalian itu mana yang lebih kuat? Ayo coba dibandingkan. Misalnya kamu punya adik kecil 5 tahun gitu. Bagaimana ketahanan tubuhmu? Mana yang lebih kuat? Adikmu atau kamunya? Hah? Ketahanan tubuh? Hah? Ya kalian ya, karena kalian lebih besar. Dah. Oke. Itu dulu untuk teks prosedurnya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham ya? Sudah. Oke, jadi tugas sekarang itu adalah coba buatlah sebuah teks prosedur. Ya, ingat teks prosedur itu adalah sebuah teks atau bacaan yang berisi langkah-langkah. Entah itu kamu mengoperasikan sesuatu ataupun membuat sesuatu. Contoh misalnya, saya ingin membuat teks prosedur tentang cara-cara untuk mengaktifkan handphone. Karena saya sering main handphone di rumah, jadi saya mau membuat teks prosedur itu. Ya, bisa dibuat seperti itu ya. Atau misalnya, saya lagi lapar nih, saya mau membuat teks prosedur cara membuat mie goreng saja. Boleh. Ya, yang penting harus ada 1 judulnya, dan 2 alat atau bahannya. Ini kalau memang tidak perlu bisa di skip ya. Yang terpenting itu adalah yang nomor 3, langkah-langkahnya. Ingat, bikin langkah-langkah itu tidak boleh diacak. Nah, harus sesuai dengan urutannya. Yang mana yang pertama? Misalnya, kamu mau membuat sebuah teks prosedur tentang cara membuat mie goreng misalnya ya. Jangan nanti pertama-tama masukkan mie ke dalam panci, padahal pancinya itu belum berisi air ya. Setelah masukkan mie ke dalam panci, habis itu masukkan bumbunya, baru masukkan airnya. Nah, jangan seperti itu. Buatlah sesuai dengan urutan yang benar. Yang terakhir baru diisi dengan penutup atau kesimpulan. Paham ya? Nah, yuk sekarang coba dibuat di dalam buku tulisnya. Nanti akan dipresentasikan di depan. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung ke diskusi. Apa? Ini mau bikin apa? Boleh? Ya. Boleh, terserah kamu. Atau pemerasan. Ya, yuk lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nah, Randa mau bikin apa? Oke, buat lemon ya. Tidak harus cara pembuatan.
pembuatan ya, boleh cara pemakaian. Nah, bagaimana cara menghidupkan televisi itu boleh. Bagaimana cara menghidupkan radio dan mencari saluran radionya. Nah, tidak harus cara pembuatan makanan. Sudah ya? Nah, silakan dibuat dulu ya. Kalian sudah selesai membuatnya? Sudah. Nah, tinggal apa saja itu? Oke, yuk dipercepat ya. Karena kalian harus presentasi ke depan. Oke, ini bagus ya gambarnya ya. Kamu udah selesai? Ayo dipercepat lagi dikit. Ya sudah selesai siapa? Oke, yuk kelompoknya gede Pak ya. Siapa yang mau mempresentasikan? Oke, yuk gede. Yang lainnya silakan dengerin ya. Ditunjukkan ke teman-teman. Saya akan mempresentasikan tentang bunga kembang sepatu. Pagi ada di gambarmu tuh. Bagian-bagiannya. Mahkota, kepala putih, Tunjukin ke temannya, tunjukin. mahkota, kepala putih, kepala salin, benang salin, sampai putih, pelopak, bakul biji, dan dasar bunga. Manfaat dari bunga kembang sepatu ini adalah yang paling dihasil memiliki akar dan juga bibit kuat yang kuat. Salah satu perkembangan regeneratif adalah dapat menghasilkan sistem akar yang kuat dibandingkan dengan pengembangbiakan secara adaptif. Dan ini kalau mau diwarnain boleh ya, tapi sambil mendengarkan penjelasan temannya. Boleh. Ayo Neta, apa yang kamu buat itu? Ini siapa mempresentasikan tentang bunga kembang sepatu. Ya, bagian-bagiannya apa saja? Ada kepala putih, mahkota, benang sari, pelopak, rangka hiji, tangkai bunga, dasar bunga, kepala sari, tangkai putih. Ya, terus. Dan manfaatnya adalah manfaat perkembangbiakan generatif selanjutnya adalah tanaman mampu untuk beradaptasi dengan baik pada lingkungan sekitar sehingga tanaman yang dikembangbiakan secara generatif ini tidak harus ditanam pada lahan tersebut. Ya, oke. Oke, terakhir. Mayu. Mayu. Apa yang kamu buat, Mayu? Jadi di sini saya akan mempresentasikan tanaman kembang sepatu. Bagian dari tanaman kembang sepatu adalah satu tangkai bunga, dasar bunga, pelopak, bakal biji, tangkai putih, benang sari, kepala sari, kepala putih dan mahkota. Manfaat dari perkembangbiakan kembang sepatu adalah menghasilkan variasi baru. Manfaat menghasilkan variasi baru adalah hasil dari tanaman yang mengembangbiakan dengan cara generatif ini bisa memiliki jumlah yang berbeda dari kembang induknya, sehingga akan ada banyak jenis tanaman baru yang dihasilkan
akibat pergelangan dari kedua jenis tanaman yang berbeda. Hal ini juga membuat buah-buahan yang dihasilkan dapat dong. Semuanya tadi sudah benar ya, menjelaskan bagian-bagian dari bunga tersebut dan juga manfaat ya, manfaat yang ditimbulkan dari proses perkembangbiakan generatif ya. Kemudian sekarang silakan yang ini pekerjaanmu ini silakan diisi nama beserta nomor, nama kelompok kalian dan dikumpulkan. Nanti Yesus kasih nilai. Silakan dikerjakan dulu. Hah? Sudah selesai membuatnya? Ada yang mengalami kesusahan enggak? Oke, sekarang giliran kalian yang presentasi. Siapa yang mau? Oke, Dana dulu. Di depan Dana. Dana membuat eksposisi tentang apa? Es jeruk ya. Mumpung lagi panas-panas ya. cara membuat es jeruk. Alat tertahan 1-2 jeruk, rasa, panci, dan buah. Kerasin Dana. Langkah-langkah sebagai pembuka, potong jeruk 1/2 dengan pisau. Peras jeruk ke pemanasan sampai air jeruk terisi sedikit ke gelas. Pemanasan. Panaskan air di dalam baju dengan api sedang. Masukkan gula ke dalam gelas. Jika air sudah panas, masukkan air ke dalam gelas dan masukkan juga air jeruk ke dalam gelas juga. Masukkan es ke dalam gelas dan air jeruk sudah disajikan. Dengan membuat es jeruk, kita bisa menikmati dalam suasana panas. Oke ya, ayo kasih. Lagi. Siapa yang mau? Demitri. Demitri bikin apa? Membuat nasi goreng. Nasi goreng. Tadi es jeruk, sekarang nasi goreng. Cara membuat nasi goreng. Alat-alat penggorengan, pisau, piring, dan sendok. Pertama-tama, siapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tuangkan minyak ke dalam penggorengan. Lalu masukkan bawang dan cabai iris saat minyak sedang panas. Tunggulah sampai bawang layu, lalu masukkan telur. Tambahkan nasi, kecap, dan sedikit garam, lalu aduk-aduk. Setelah nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk, potongan tomat atau taburan bawang goreng. Oke. Ya. Lagi. Tasya. Cara membuat ayam goreng. Oke. Alat-alat sendok, piring penggorengan minyak, ayam dan pisau. Jangan penggorengan, ambil ayam dan minyak. Lalu cuci ayam sampai bersih. Dengan kotor, masukkan minyak dan tunggu sampai panas. Gabungkan ayam sedikit ke ayam. Lalu masukkan ayam ke gorengan, tunggu ayam sampai berwarna merah. Jika sudah matang, matikan kompor. Lalu tiriskan minyak dan ayam. Ayam goreng. Ayam isi masak. Ya. Lagi. Kenapa nih? Ayo, dibaca aja. Hai, di depan dong kalau mau ngomong biar bisa didengar sama teman ya. Bikin apa nih? Cara membuat? Jelasin dikit. Ya. Oke. Ya. Sudah. Lagi satu orang. Oke deh. Keras ya, Bi. Dalam membuat es goreng, masukkan air ke dalam panci. Masukkan air ke dalam panci. Masukkan air ke dalam panci. Tuang bumbu ke piring. Tunggu mie sampai matang. Tiriskan mie. Adukkan mie dalam bumbu. Mie sudah siap dimakan. Oke, ini sudah siap. Semuanya membuat cara pembuatan makanan ya? Ya. Oke, sekarang
coba Miss Rus pengen tantang kalian. Nah, pernah nggak kalian menghidupkan televisi di rumah? Coba siapa bisa menjelaskan bagaimana sih cara menghidupkan televisi sampai ke nyari channelnya? Apa yang harus kita lakukan? Oh, saya pengen nonton TV nih, tapi TV-nya masih mati nih. Yuk, yang lain dulu. Ayo, semua orang pasti punya TV kan di rumah? Nah, pernah kan menghidupkan sendiri? Tidak pernah? Yakin? Ayo, baru pernah? Hah? Dulu pernah? Terus sekarang nggak pernah? Oke, ya, yuk, yang bisa. Ada nggak bisa menghidupkan televisi? Hah? Bisa? Ayo dicoba dong. Masa hidupin televisi aja nggak bisa? Gimana nih? Udah kelas 5 nih. Ayo depan saya. Ingat ya, teks prosedur itu tidak hanya cara membuat sesuatu, tapi bisa digunakan untuk mengoperasikan sesuatu atau menggunakan sesuatu. Ini teman kalian Rada akan menjelaskan bagaimana sih cara menggunakan atau menghidupkan televisi. Yuk, kerasin. Menjelaskannya. Ingat ya, kondisinya TV-nya itu lagi mati. Ya. Dah, ayo Dana. Sini dong. Nah, apa yang harus Dana lakukan terlebih dahulu? Pencet tanda enter yang sudah tersedia di remote, lalu cari tanda panah atas dan bawah. Setelah itu, jika sudah menemukan channel yang ingin dihapus, pencet enter lalu pencet Ya, pasti sudah sering ya. Dah, jadi seperti itu caranya untuk membuat teks prosedur. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, jika tidak, silakan. Teks prosedur yang kalian buat itu silakan diisi nama dan dikumpulkan. Nanti Miss nilai. Isi nama dan juga nomornya ya, dan dikumpulkan. Mana aja boleh, yang penting ada namanya kan. Di sini ada. Di bawah. Sudah. Kumpulkan ya. Di bawah boleh, di atas boleh. Terserah kamu. Gimana? Ya boleh, nggak apa-apa. Udah. Oke. Kalau sudah dikumpulkan di depan ya, jangan ditutup ya. Bukan. Udah. Oke, sudah selesai mengisi nama? Sudah. Ayo dikumpulkan ya. Nah, bagus ya. Ya. Jadi, apa sih yang kita pelajari hari ini? Apa yang kalian dapatkan hari ini? Oke, kita sudah mempelajari
bagian-bagiannya, kemudian bagaimana proses perkembangbiakannya. Nah, silakan dibikin per kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Ya, sudah? Sudah ya, paham ya? Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke. Oke, sudah semuanya dikumpulkan? Sudah. Oke, ya. Nah, jadi apa yang kamu dapatkan hari ini? Atau apa yang kamu sudah pelajari hari ini? Yang pertama, text prosedur. Lagi yang kedua, iya, cara membaca dosis obat. Lagi, cara memesan makanan. Lagi, yang terakhir yang kamu lakukan? Oke, menyebutkan nama menu. Iya, mempresentasikan teks prosedur yang sudah kamu buat. Ya. Ya, untuk teks prosedurnya sendiri ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Oke, jika tidak, nanti di rumah silakan kalian buatlah satu lagi teks prosedur sebagai pemahaman penggunaan obat. Ya, entah obat apapun itu. Dan bagaimana cara menggunakan obat. Dan silakan dibuat sendiri-sendiri. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lagi sekali tentang teks prosedurnya ini. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Sudah. Oke, ya. Oke ya, jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, sudah paham ya? Sudah. Ya, sudah paham cara mengerjakan tugas lanjutannya? Sudah. Silakan nanti sampai di rumah langsung dikerjakan biar tidak terlupakan. Ya. Oke, untuk hari ini jika tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa akhiri sampai di sini. Ya, coba. Berdoa salam. Prabowo Sandi. Om Sandi 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Mas. Ya, benar.